Hai semua, kembali lagi di vlog aku Rose Borhut. Hari ini aku mau membuat mochi. Ini cocok nih untuk jajanan anak-anak. Mau tahu cara buatnya? Ikutin terus videonya. Siapkan wadah, masukkan 150 gram tepung ketan, 25 gram margarin yang sudah dicairkan, 70 gram susu kental manis, 100 ml susu, ini aku pakai yang rasa stroberi, seperempat sendok teh vanili bubuk, seperempat sendok teh garam. Aduk sampai semua bahan tercampur merata. Ini adonannya kurang lebih seperti ini. Warnanya sedikit pucat, tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan mau ditambahin pewarna juga boleh. Tapi di sini aku gunakan warnanya cukup seperti ini aja. Warnanya hanya dari susu stroberinya. Proses selanjutnya, aku siapkan loyang. Aku olesin margarin. Ini adonannya kita tuang semua ke loyang yang sudah disiapkan. Adonan mochinya siap dikukus. Sudah aku panaskan air dan sudah mendidih. Aku masukkan adonan mochinya. Dimasak kurang lebih 30 menit. Dan ini tutup kukusannya aku lapisin sarbet supaya uap panasnya tidak masuk ke loyang. Adonan mochinya udah matang. Aku angkat dan dinginkan. Untuk baluran mochinya, ini aku sangrai tepung tapioka sebanyak 5 sendok makan. Aku beri daun pandan supaya aromanya lebih harum. Ini disangrai menggunakan api kecil dan harus terus diaduk-aduk supaya tidak gosong. Tepung tapiokanya aku sangrai sebentar aja sampai daun pandannya kering. Tuh. Ini sudah cukup, matikan api kompor dan dinginkan. Adonan mochinya aku keluarkan dari loyang. Kalau agak susah dikeluarkan, kita bantu dengan spatula. Adonannya setelah aku keluarkan dari loyang, uleni. Ini aku uleni seperti ini. Diuleni sampai kalis. Lanjut dipotong. Kalau mau ukurannya semuanya sama, ditimbang ya. Jangan nempel. Proses selanjutnya ini dipipihkan. Kita beri topping. Di sini aku gunakan selai coklat. Nah, tinggal ditaruh aja. Lanjut ditutup sambil dicubit-cubit seperti ini supaya coklatnya tidak lumer. Nah, seperti ini. Kita balurin ke tepung tapioka yang sudah disangrai. Kalau misalnya coklatnya terlalu cair, bisa dimasukkan ke kulkas terlebih dahulu. Dan yang berikutnya ini aku gunakan selai vanila. Pokoknya toppingnya disesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau misalkan mau selai stroberi atau misalkan mau buah segar juga bisa. Nah, ini mochinya sudah selesai diisi topping. Lanjut aku pindahkan ke wadah. Dari adonan yang tadi dapatnya 8 biji ukuran yang besar, dan ini yang sedikit lebih gelap, ini yang rasa coklat, selebihnya rasa vanila. Untuk ukurannya sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Mari kita cobain. Ini aku mau cobain dulu yang rasa vanila. Tuh. Ini rasanya enak dan adonannya kenyal. Tuh. Dan ini yang topping coklat. Coklatnya lumer banget tuh. Untuk adonan tepungnya aku pakai tepung terigu sebanyak 6 sendok makan. Tepung beras 3 sendok makan. Tepung maizena 2 sendok makan.
Tambahkan sedikit garam, baking powder, dan sedikit vanili supaya harum. Tambahkan air. Untuk airnya aku kasih sedikit demi sedikit supaya nanti adonannya itu tidak terlalu encer. Tambahkan 1 butir telur ayam dan 1 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Diaduk-aduk hingga semuanya tercampur merata. Adonannya sudah tercampur merata, sudah tidak ada lagi tepung yang bergerindil. Dan yang terakhir, ini aku tambahkan wijen hitam 1,5 sendok makan. Kalau teman-teman mau pakai wijen yang putih juga boleh, sesuai selera aja. Ini tepungnya aku sisihkan dulu, lanjut aku mau kupasin pisangnya. Ini aku pakai 1 sisir pisang, dan ini pisangnya udah mateng. Tuh, tapi ini aku nggak tahu nama pisangnya apa, kebetulan dikasih temen aku. Nah, ini semua pisangnya dikupasin. Ih, busuk pula dia. Sayang, kita buang yang busuknya aja. Pisangnya aku mau pipihkan menggunakan plastik seperti ini. Tinggal digulung-gulung. Di sini aku ngelindasnya pakai Tupperware. Bah, panjang kali pisangnya ini, astaga. Kita potong 2 aja deh, kayaknya kepanjangan, nanti malah melewat. Ini pisangnya sudah selesai aku pipihkan, lanjut aku goreng. Pisangnya digoreng, sebelumnya dicelupkan dulu ke tepung yang tadi sudah dibuat. Langsung dibalik aja, tidak usah terlalu matang digorengnya, yang penting sudah berubah warna kecoklatan. Lanjut aku goreng pisangnya sampai habis. Ini pisangnya yang sudah selesai aku goreng, aku celupkan kembali ke tepung yang tadi. Jadi ini kita digoreng 2 kali supaya tepungnya itu lebih tebal. Dan ini pisangnya sudah selesai aku goreng. Tuh, montok-montok. Lanjut aku kasih isiannya. Nah, ini dilukain dulu depannya sedikit. Selanjutnya aku kasih coklat. Nah, ini dia pisang coklatnya sudah jadi, siap untuk disajikan. Aku pakai tepung terigu sebanyak 13 sendok makan, gula pasir 3 sendok makan. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Tambahkan air sebanyak 300 ml. Lanjut diaduk-aduk hingga semuanya tercampur merata. Tambahkan 1 butir telur. Lanjut diaduk-aduk. Tambahkan juga susu kental manis sebanyak 5 sendok makan. Selanjutnya saring adonan supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Tambahkan 1 sendok makan margarin. Lanjut dimasak menggunakan api kecil aja, dan harus sambil terus diaduk-aduk supaya bawahnya itu tidak gosong. Ini adonannya sudah kalis. Tuh, sudah jadi flan. Oke, aku matikan api kompor, dan ini flannya aku diamkan sampai dingin. Langsung sekali angkat. Nah, ini manisnya cukup. Sorry, tadi aku lupa. Sebelum teman-teman masak adonannya, dicek rasa dulu. Kalau misalkan manisnya sudah cukup, baru lanjut dimasak. Tapi harusnya kalau menggunakan takaran yang tadi itu sudah cukup. Cuman kan ada beberapa orang yang tidak terlalu suka manis, jadi gulanya atau susunya tinggal dikurangin aja. Ini flannya sudah dingin.
Dan aku pakai gabin yang seperti ini. Mari kita lanjut. Ambil flaknya 1 sendok atau 1,5 sendok makan, taruh di atas gabin seperti ini. Lanjut ditutup pakai gabin yang satu lagi, ditekan sedikit, dirapikan pinggirannya. Oke, seperti ini. Tuh tebelnya. Dan ini cocok juga dijadikan ide jualan karena cara buatnya juga nggak yang terlalu susah, jadi masih oke lah, nggak membuang-buang waktu. Ini aku bikinnya tebel-tebel tuh. Jadi teman-teman, untuk tebalnya disesuaikan aja. Kalau mau yang lebih tebel lagi boleh dimontok. Soalnya yang buat enak itu flaknya ini, jadi harus dikasih banyak. Tapi kalau untuk jualan disesuaikan aja dengan harganya. Jangan pula nanti kita jualan rugi kan. Yang penting utamakan rasa. Ih, udah dapet 3. Enak nih bikinnya nih, gampang. Kalau dulu di kantin sekolahku ini malah dibagi 2. Jadi kayak segitiga gitu, segitiga sama kaki. Ini lanjut aku buat gabin flaknya sampai flaknya habis. Nah, ini sudah selesai dan lumayan banyak juga dapatnya. Ini ada berapa ini? Ada 11. Ada 11. Nah, 12 lah sama ini. Ini tadi sisanya sedikit, jadi nggak usah dihitung. Ini bonus. Oke, mari kita lanjut goreng. Aduh, udah nggak sabar pengen makan. Ini minyaknya sudah panas, tinggal kita goreng saja. Digoreng menggunakan api kecil. Ini flaknya sudah berubah warna, langsung diangkat. Tuh, warnanya cakep kan? Lanjut digoreng sampai flaknya habis. Kue flaknya sudah selesai digoreng dan ini hasilnya. Enak. Ini garing. Ini kalau di tempat kami namanya kue tawa. Ini dibuat namanya kue tawa mungkin karena menganga kali seperti ini. Jadi ketawa mulu dia. Ini cemilan disajikan dengan kopi hitam panas. Waduh, ini mah mantap. Gunakan 1 butir telur, tambahkan 100 gram gula pasir atau setara dengan 7 sendok makan seperti ini. Tambahkan air 70 ml, 30 ml minyak goreng atau minyak sayur. Diaduk hingga tercampur merata. Selanjutnya, masukkan 300 gram tepung terigu. Tambahkan 3 gram soda kue atau setengah sendok makan. Lanjut, adonannya diaduk hingga semuanya tercampur merata. Kalau sudah seperti ini, aku uleni menggunakan tangan dan tadi aku sudah cuci tangan ya. Adonannya kurang lebih seperti ini. Sudah tidak menempel di tangan dan di permukaan wadahnya. Selanjutnya aku siapkan wijen di wadah lain. Untuk wijennya disesuaikan aja secukupnya. Ini adonan yang tadi tinggal dibentuk sesuai selera. Nah, kalau udah seperti ini, dibalurin ke wijennya. Sambil kita tekan-tekan ya, supaya nanti pas digoreng wijennya itu tidak gampang lepas. Kalau misalkan ukurannya mau disamain semua harus pakai timbangan ya, atau pakai cetakan.
Lanjut, semua adonan dibentuk sampai habis. Aku goreng adonannya di minyak yang sudah panas. Diaduk pelan-pelan supaya matangnya merata sempurna. Kalau sudah terbuka seperti ini, itu tandanya sudah matang, siap untuk diangkat. Lanjut digoreng sampai semua adonannya habis. Yang kecil satu. Ini cemilannya sudah matang. Ini ubi ungunya sudah dicuci bersih dan aku potong-potong kecil supaya lebih gampang matang. Ini aku pakai sekitar 250 gram. Panasin air, tinggal dikukus aja. Kalau misalkan mau langsung ditaruh juga di kukusannya nggak apa-apa. Ubinya udah matang. Ini tadi aku kukus sekitar 15 menit. Ini ubinya didinginkan dulu sebentar. Dan ini kita haluskan menggunakan sendok garpu seperti ini. Ini sudah cukup, tidak usah terlalu halus. Aku tambahkan tepung ketan. Ini aku pakai 250 gram. Satu bungkus ini langsung bagi dua aja. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk tapi tidak boleh ditekan. Aduk sampai semuanya tercampur merata. Aku tambahkan kelapa parut. Ini aku pakai yang setengah tua dan dikupas bersih. Dan untuk ukuran kelapanya ini yang sedang. Aku tambahkan juga gula pasir sebanyak 15 sendok makan. Dan ini kita aduk-aduk kembali. Kalau misalkan doyan yang manis, gulanya boleh ditambah, atau misalkan tidak suka terlalu manis, gulanya boleh dikurangin. Dan pada saat mengaduk ini juga tidak boleh ditekan-tekan supaya proses pengukusan nanti gampang matang. Nah, untuk adonannya ini sudah tercampur merata. Untuk tekstur ubi ungunya itu masih kelihatan tuh. Ini siapkan loyang. Dan di sini juga tidak perlu ditekan-tekan, cukup diratakan saja. Adonannya siap untuk dikukus. Kukusannya sudah aku panasin, airnya sudah mendidih. Ini tinggal kita kukus sekitar 40 sampai 60 menit. Ditutup. Dan untuk penutupnya aku lapisin sarbet supaya nanti uap panasnya tidak masuk ke kuenya. Bolu dari ubi ungu dicampur dengan ketan dan kelapa parut. Nah, ini kuenya udah matang. Nah, ketan. Maaf ya guys, pisaunya seadanya. Mau pakai sendok. Mendingan pakai ininya. Yang penting kepotong ya. Nah. Segini ya.